Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Naila Azhara, nomor absen 20 dari kelas 10 MPLB 3. Di sini saya akan mereaction video tentang peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Pernahkah kalian berpikir mengapa sebuah negara tidak bisa hidup sendirian? Ya, karena sama seperti kita, sebagai manusia yang membutuhkan tetangga, sebuah negara, sehebat apapun itu, pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan menjaga kenyamanannya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hubungan internasional. Yuk kita bedah materinya satu per satu. Dari hubungan internasional. Hubungan internasional adalah segala hubungan antar bangsa dan atau hubungan yang melintasi batas-batas kenegaraan. Faktor penyebab negara melakukan hubungan internasional ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negara. Misalnya, dorongan dari warganya untuk menjalin hubungan internasional, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya, serta berlimpahnya produksi dalam negara sehingga harus mencari tujuan ekspor ke negara lain. Sementara faktor eksternal berasal dari luar negara, seperti menjaga kedaulatan, penguatan pertahanan dan keamanan dari segala ancaman luar, serta tersedianya kebutuhan negara dan atau warga negara yang ada di luar negara. Kebergantungan negara terhadap negara lain diantaranya dalam hal ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Tujuan hubungan internasional cenderung menyesuaikan dengan tujuan berdirinya suatu negara. Indonesia menjalin hubungan internasional untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hubungan internasional juga dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia aktif berkontribusi dalam mewujudkan tujuan keempat dari negara Indonesia, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik antar negara atau permasalahan dunia lainnya. Indonesia mengembangkan politik luar negeri, bebas aktif. Bebas aktif tidak berarti politik netral, tetapi politik luar negeri yang bebas mengambil sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, tidak terikat pada satu kekuatan dunia tertentu, serta secara aktif berkontribusi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran dan langkah nyata. Pertama, mari kita pahami artinya. Hubungan internasional adalah interaksi atau kerjasama yang dilakukan melintasi batas wilayah negara, baik antar individu, kelompok, maupun antar negara. Lalu, apa faktor penyebabnya? Ada dua faktor utama. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran dari dalam negeri bahwa kelangsungan hidup negara bisa terancam oleh kudeta atau intervensi, dan faktor eksternal yaitu hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain untuk memecahkan masalah ekonomi, politik, dan sosial. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia, memacu pertumbuhan ekonomi, menjamin kedaulatan, dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Aktif berkontribusi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran dan langkah nyata. 2. Bidang-bidang hubungan internasional. Bidang hubungan internasional yang dikembangkan Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Politik, contohnya ialah pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga. B. Ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat atau antara RI dengan Republik Rakyat Cina. C. Sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antar negara. D. Pertahanan dan keamanan, contohnya kerjasama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat. Ternyata, ruang lingkup hubungan internasional itu sangat luas loh. Tidak hanya soal politik, melainkan bidang-bidang mencakup 4 bagian bidang, yaitu yang pertama, bidang politik, seperti hubungan diplomatik dan perjanjian batas wilayah. Kedua, bidang ekonomi, seperti perdagangan ekspor, impor, dan investasi asing. Yang ketiga, bidang sosial budaya, seperti pertukaran pelajar dan bantuan kemanusiaan saat bencana. Yang keempat, atau yang terakhir, bidang
pertahanan dan keamanan, seperti latihan militer bersama untuk memberantas kejahatan lintas negara. 3. Asas dalam hubungan antar bangsa dan negara atau hubungan internasional. Hubungan internasional diatur oleh hukum internasional. Indonesia menjalankan peran dalam hubungan antar negara dengan mematuhi asas-asas yang menjadi dasar sebuah negara dalam berhubungan dengan negara lain. Asas-asas tersebut diantaranya sebagai berikut. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas wilayah atau asas teritorial, yakni asas yang mendasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, Indonesia dan negara lain dapat menerapkan hukum bagi setiap orang atau barang yang berada di wilayahnya. Hal ini harus dihormati oleh negara lain. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain harus menaati asas kebangsaan, yakni asas yang mendasar tentang kekuasaan negara atas warga negaranya, meski dia berada di luar negeri. C. Asas kepentingan umum. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya. Hubungan internasional juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, maka terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal itu tertuang pada pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas yang menyatakan bahwa negara dalam berhubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia dan negara-negara membangun sikap saling terbuka dan berkeadilan. Asas ini mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kehormatan negaranya. Agar hubungan antar negara berjalan tertib tanpa ada yang semena-mena, diperlukan asas-asas hukum yang mengikat. Mari kita bahas 6 asas penting. Yang pertama yaitu asas internasional atau teritorial, yaitu asas ini menekankan bahwa hukum negara berlaku penuh bagi semua orang dan barang yang berada di dalam wilayah teritorialnya. Yang kedua yaitu asas kebangsaan, artinya hukum dari negara asal tetap melekat dan berlaku bagi warga negaranya dimanapun ia berada, bahkan saat di luar negeri. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Negara dapat menyesuaikan atau mengubah peraturan hukumnya jika ada kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan nasional yang mendesak. Yang keempat yaitu asas pacta sunt servanda. Ini adalah fondasi moral tertinggi. Artinya setiap perjanjian yang telah disepakati oleh antar negara wajib ditepati dan dilaksanakan dengan iktikat baik-baik. Yang kelima yaitu asas quality rings atau persamaan derajat. Semua negara yang bekerja sama memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak ada istilah negara besar mendikte negara kecil-kecil. Yang keenam atau yang terakhir yaitu asas keterbukaan menurut adanya kejelasan kejujuran dan transportasi informasi antar negara agar tidak menimbulkan kecurigaan atau konflik. 4. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Berikut ini beberapa contoh peran Indonesia dalam organisasi internasional. Materi yang terakhir yaitu bagaimana dengan negara kita. Indonesia menjalankan peran yang sangat strategis di panggung dunia dengan landasan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas artinya kita tidak memihak blok kekuatan manapun, dan aktif artinya kita selalu ikut serta menjaga ketertiban dunia. Bukti nyata peran Indonesia diantaranya yaitu menjadi salah satu negara pendiri ASEAN untuk menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Selanjutnya, menginisiasi KAA yang melahirkan gerakan non-blok untuk
menyebabkan perang dingin. Yang ketiga yaitu berperan aktif di PBB, salah satunya dengan rutin mengirimkan kontingen Garuda sebagai pasukan perdamaian di wilayah konflik. Dari materi tadi, kita bisa tahu bahwa hubungan internasional bukan cuma soal kerjasama, tapi soal bagaimana menjaga kedamaian dunia bersama-sama, di mana Indonesia turut mengambil peran penting di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di tugas video berikutnya.